Selamat datang di Mata Suara. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran Bapak Mirza Nuris Bazirudin, biasa disapa dengan Om Mirza atau Mas Mirza. Beliau ini, Om kita ini tidak asing lagi di Kota Malang. Ya. Dia ini dikenal sebagai konsultan, Om. Konsultan bisa, pegiat politik, aktivis juga, sekaligus Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Malang. Selamat datang Om di Mata Suara. Selamat datang, terima kasih atas undangannya. Pertama kali podcast di Mata Suara. Pertama kali podcast. Iya, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut terus ya. Amin. Iya. Om Mirza ini sendiri pernah bergiat di politik sampai sekarang. Namun apa saja sih kesibukan Om Mirza di balik politik selain berbicara terkait politik, pemerintahan dan sebagainya? Apa ya kesibukan Om Mirza sebelum terjun di politik? Oh ya, jadi perkenalkan dulu, nama saya Mirza Nuris Bazirudin, seperti tadi disampaikan oleh Mas Afif. Saya memang istilahnya bisa dibilang pegiat. Saya mulai bergiat di partai politik Gerindra itu mulai tahun 2013. Ya. Namun kegiatan saya itu lebih banyak di Kabupaten Malang, bukan di Kota Malang. Baru saya bergeser membantu, menemani Bapak Ketua kita, Bapak Morino Suprapto, untuk membangun Partai Gerindra di Kota Malang. Yeah. Nah, itu tadinya istilahnya menjadi semangat, terwujud semangat saya, hanya perlu saya membantu karena domisilinya di Kota Malang. Yeah. Selain saya sebagai pegiat di partai politik, ya tadi itulah sama Mas Afi juga disebutkan konsultan, lebih pasnya itu konsultan tentang urusan masyarakat. Nah, urusan tentang bagaimana masyarakat ingin memiliki hak atas tanah. Lebih banyak di situ. Perizinan, tentang sertifikasi pertanahan, lebih banyak begitu. Namun, saya juga aktif di pendidikan. Yeah. Kebetulan juga saya itu punya lembaga pendidikan. Yayasan pendidikan yang itu mulai PAUD, terus TK. Yeah. Kalau memang diridhoi oleh Allah Ta'ala, insya Allah tahun depan kami membeli tanah buat pembangunan SD. Cuman bukan di Kota Malang, di kota kelahiran saya. Di Probolinggo. Probolinggo. Iya. Artinya urusan saya ini biasanya urusan sama masyarakat. Masyarakat. Biasanya kayak gitu. Pendidikan urusan sama masyarakat kan gitu lah. Betul. Terus urusan tentang alas hak bagaimana seseorang ingin punya sertifikat bahasa awamnya, itu urusan juga masyarakat. Terus tentang perizinan juga urusan sama masyarakat. Artinya biasa berinteraksi kayak gitu, Mas Afif. Kenapa berpolitik? Nah, ini pertanyaan mendasar. Sejak 2013 itu. 2013. Jadi awal itu bukan mungkin kalau bilang passion terlalu tinggi ya. Ketertarikan. Jadi ketertarikan awal itu memang dari keluarga sebenarnya. Jadi keluarga saya itu memang aktif politik. Yeah. Nah, karena setiap hari mulai sekolah itu yang cekokan bahasan politik, nah akhirnya mulai kuliah tersirat, terdorong untuk masuk ke partai politik. Namun masih belum menemukan wadah yang pas. Kebetulan mulai tahun 2013 itu saya menemukan labuhan namanya Partai Gerindra. Partai Gerindra. Cuman bukan di Kota Malang, tapi waktu di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang. Bergiat di Kabupaten berapa tahun, Mas? Saya bergiat di Kabupaten ya mulai 2013 sampai 2019, 2020 saya bergabung dengan DPC Gerindra Kota Malang. Kota Malang. Bergeser dari Kabupaten ke Kota Malang. Transisinya kenapa, Mas? Kalau itu ada cerita, cuman kalau bahasa saya dengan almarhum sekretaris DPC, almarhum itu beliau politisi ulung Bapak Bambang Taufik, almarhum Bapak Taufik. Beliau hanya menanya gini, tujuanmu apa ke sini? Saya bilang, ibarat pisau jika tidak diasah, itu akan tumpul setajam apapun. Betul. Saya ingin mengasah ilmu saya, kebetulan di sini bisa menerima saya. Itu aja sih. Proses pembelajaran intinya begitu. Betul. Namun kan Mas Om ya? Om atau Mas nih? Terserah.
Mas Afif lebih pas apa manggil saya Om juga oke, manggil saya Mas juga pokoknya oke, Om. kayak gitu. Iya. Tapi kan di politik banyak konsekuensi, Om. Oh iya. Sebenarnya bukan di politik aja ada banyak konsekuensi. Kita hidup itu udah beresiko. Ada konsekuensi. Oke. Kita jalan keluar dari ruangan ini juga ada konsekuensi. Ya. Jangan hanya konteksnya diskukan terlalu politis. Kalau politik sih pasti kita bekerja dimanapun pasti akan ada konsekuensi. Cuman kalau saya, bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita menghadapi. Politik kata orang kejam, wah, istilahnya kayak gitulah. Yang menjadi pandangan masyarakat, pandangan orang pada umumnya. Namun di satu sisi, orang yang memang suka di politik, tidak akan menggubris sekejam apapun politik gitu. Betul. Malah bisa menikmati kan gitu. Kita dihantam, yes. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita menerima hantaman, berarti kita belum berdewasa dalam berpolitik. Kembali lagi, proses pembelajaran. Saya pun proses belajar. Mas Murun itu banyak memberi saya pembelajaran. Sangat banyak, Pak Murun Suprapto itu. Ini yang Afif garis bawahi, Om. Politik dan berpolitik ini beda. Oh iya. Nah, yang terjun di politik belum tentu berpolitik. Nah, ini kadang Afif sering mikir kalau kita sama-sama bergiat di politik misalnya, tapi tidak semuanya juga bisa berpolitik. Nah, itu kan menjadi salah satu konsekuensi bagaimana yang berpolitik ini kan otomatis bersinggungan dengan banyak orang, dengan masyarakat. Itu kan menjadi beban. Beban yang, ini tanggung jawab besar. Nah, kenapa tetap di politik kalau sudah melihat konsekuensinya kita ini menanggung banyak amanah dari banyak orang aspirasinya ikut ke kita yang memutuskan sesuatu. Kan itu kan tanggung jawab yang besar, Om. Kembali lagi, Anda menikmati atau tidak? Itu aja sih. Kalau Anda menikmati sebuah pekerjaan, sebuah tujuan, sebesar apapun, nggak ada masalah sih. Tadi saya sampaikan, saya ini kegiatan saya itu banyak berhubungan dengan masyarakat. Pendidikan yang saya kelola, bukan yang saya kelola, artinya kan pendidikan turun-temurun. Karena ini kan pendidikan ini dibangun oleh abah umi saya. Kalau kita tidak menikmati pendidikan ini, passion di pendidikan ini, saya secara basically tidak punya basic pendidikan. Saya nikmatin, ya alhamdulillah, walaupun sedikit dibimbing. Kembali lagi, semua itu proses pembelajaran. Di politik, di saat kita berpolitik, saya bertemu sama masyarakat lah. Kalau kita menikmati bukan sebagai beban sebenarnya. Kembali lagi, niat Anda masuk ke politik itu apa? Ingin hidup di politik atau ingin menghidupi, itu aja. Kalau ingin menghidupi ya nanti Mas Afif itu akan merasakan akhirnya banyak teman. Seperti kata Pak Prabowo itu, 1 lawan terlalu sedikit, 1000 kawan terlalu banyak. Terlalu sedikit, kembali. Sorry. 1 lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Kan gitu. Betul. Itu saya pegang sih Mas. Masuk memang ini ke kota beliau itu. Jadi di saat kita bertemu sama orang baru, ya kembali lagi. Seandainya kita mungkin orang bilang, si A kayak gini, si A kan. Kalau kita menikmatin, udah kita nikmatin aja pertemuan ini, kan gitu. Seperti kayak ini nih. Saya kan pertama kali podcast. Bingung, kaku dan nikmatin aja. Ngalir aja, kan gitu aja. Berhubung podcast ini juga baru, Afif juga belajar nih. Harus mengalir ya. Harus mengalir. Karena semua proses pembelajaran. Di dunia ini kita belajar. Betul. Finalnya, nanti ditimbang nanti. Iya, itu final. Kita belajar. Sama proses di dunia ini kita belajar kok. Betul. Tadi Om Mirza sendiri sering bersinggungan dengan prinsip-prinsip yang sering dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa Gerindra dan Prabowo yang dikutip dari tadi ini? Yang jadi pilihan, Arya. Kenapa kok saya memilih? Jadi begini, ini dulu ya, cerita ya. Di 2008, di saat Partai Gerindra ini belum menjadi partai politik, iklannya itu adalah, kalau bahasa teman-teman saya, Garuda Kiek. Kenapa? Garuda Kiek. Kenapa? Di saat launching di TV, kan kami Gerakan Indonesia Raya, Kiek, kan gitu iklannya dulu di 2008. Itu adalah cikal bakal Partai Gerindra. Dan dari situlah saya mulai tertarik.
oh ternyata kita punya calon pemimpin partai politik yang walaupun di iklan itu dia bisa menyampaikan tidak secara umum tentang tidak secara global, secara besar ya, hanya sekilas iklan di televisi, itu bisa meyakinkan. Saya tuh mulai suka karena iklan awal. Karena iklan, terus begitu saya dalami tentang profil bagaimana Bapak Prabowo, akhirnya sama melihat, mengutip istilahnya, oh ternyata Gus Dur juga pernah dekat, ternyata beliau itu dekat dengan kaum hijau istilahnya, dengan para ulama dan sebagainya, karena basically saya adalah mungkin bisa dibilang lebih condong ke santri ya. Nah kayak gitu, nasionalis yang santri beliau. Ya itu, karena saya suka dari awal dari beliau. Nah alhamdulillah Tuhan ngasih jalan-jalan. Waktu itu saya cari jalan nggak nemu Mas. Kepingin, waktu itu saya baru lulus kuliah. Dan saya waktu itu bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Karena saya memang suka nih dengan partai politik, saya cari jalan ke Gerindra. Nggak nemu. Tapi Tuhan Allah Ta'ala ngasih saya jalan. Saya diperkenalkan sama orang besar, beliau adalah orang besar di Kabupaten Malang. Akhirnya saya ditarik, akhirnya saya diajak diajak untuk menemani beliau. Akhirnya jadilah ini. Saya terus terang besar, nama saya bukan besar ya, artinya orang banyak mengenal saya itu adalah Gerindranya. Bukan Mirzanya loh ya. Oh iya, Gerindra ini agak gitu. Gerindra nih. Iya, Ya. karena Gerindra. Jadi saya tuh memang banyak dikenal memang itunya. Jadi gimana Mas ya? Jadi kalau bahasa saya sama teman-teman itu, saya besar karena partai ini kok. Bukan saya saya hidup di partai ini bukan. Nama saya bisa dikenal banyak orang karena Mirza orangnya mantan kepala daerah gitu. Tapi lebih banyak contohnya Gerindra. Jadi begitu kalau Mas Afif ngecek di mana aplikasi apa itu yang I get contact. Nah, itu bisa Gerindra. Mesti gitu. Gerindra semua. Jadi itu kembali lagi. Kalau kita memang menikmati dimanapun kita bisa kita hidup, kita pasti bisa. Itu aja. Kenapa kok tujuannya pilihannya ke Pak Prabowo, ke Partai Gerindra? Kembali lagi berawal dari suka. Pertama dari mata turun ke hati, kan gitu. Betul. Dalam hal percintaan Mas Afif juga gitu kan? Sakit terus ini Mas. Oh gitu. Jangan sampai disita sama Pak Menteri nanti. Waduh. 2 tahun nikah disita negara kah? Waduh, bahaya nih. Jadi aset negara nanti ini. Parah. Bahaya ini. 2 tahun Mas Afif nggak nikah, nggak nemu pasangan, disita negara. Wah, bahaya ini. Bahaya, segera cari pasangan daripada disita negara. Mungkin penonton ada yang bisa klop lah. Bisa ngobrol di sini sekalian nanti ya. Biar nggak disita negara. Iya, biar nggak disita negara. Bahaya ini. Karena ada satunya Pak Menteri kan. Salah satu menteri Kabinet Merah Putih kan. Betul. 2 tahun, disita negara. Apa yang diungkit sama Mas Mirza tadi, Om Mirza tadi ini berkaitan nih Mas dengan salah satu isu nih. Oh, akhirnya kita kaitkan nih ya. Kita kaitkan nih. Tadi guyon-guyon kita kaitkan. Jadi sebenarnya Pak Menteri tidak salah. Cuman yang salah itu yang menangkap. Yang salah itu menangkap. Sebenarnya sudah diatur dari permennya. Nah, ini tadi saya sedikit menulis daripada saya keliru. Nah, mohon maaf. Betul. Rekan-rekan di sana daripada saya keliru. Jadi itu sudah dikutip di PP nomor 20 tahun 2021. Ada di permen juga di nomor 18 tahun 2021. Sebenarnya itu lebih diarahkan ke korporasi. Betul. Dalam alas hak yang telah diatur oleh negara nih, ini ada hak milik, ada HPL, ada HGU, ada HGB, ada wakaf. Kalau wakaf ini urusannya sama keagamaan, istilahnya keperibadatan. Sekolah, musola, tempat gereja, dan sebagainya, itu wakaf jatuhnya. Kenapa kok isu ini menjadi sensitif? Artinya penangkapannya itu macam-macam. Waduh, jangan-jangan tanah saya nanti diambil oleh negara kalau nggak dikelola. Akhirnya Pak Menteri kan bilang, ya emang ini tanah mbahmu. Guyonannya begitu. Ya sama, kalau Mas Afif nggak nikah-nikah, emang jodohnya Mas Afif jodoh mbahmu. Kan gitu kan?
sebenarnya itu menyasarnya pada korporasi. Betul. Jadi kayak HGB, HGU, HPL yang telah diberikan batas waktunya oleh negara. Ya. Misalnya negara kan ngasih waktu ini 30 tahun untuk masalah HGB. Ya. Tapi si pemilik PT ini tidak memanfaatkan secara maksimal. Ya. Tidak serta-merta negara akan mengambil. Mhm. Tidak. Dikasih peringatan terlebih dahulu. Seperti yang seperti Pak Menteri kemarin kan ada jangka waktu 240 sekian hari kalau nggak salah. Iya. Atau lupa saya pasnya itu. Kan dikasih jangka waktu sampai 2 kali surat peringatan. Mhm. Artinya negara itu jangan sampai tanah ini potensi. Ya. Bisa dijadikan karena kaitannya dengan program nama citanya Bapak Presiden kan ya. Betul. Asal cita ya. Asta Cita. Asta cita, bila saya nggak keliru, maaf. Nah, ada ketahanan pangan. Mhm. Kalau ini bisa dimanfaatkan ketahanan pangan, kenapa tidak? Ya. Nah, sebenarnya keterkaitnya dengan korporasi. Mhm. Apakah hak milik bisa disita oleh negara? Nah, Nah. dilihat dulu. Persepsi masyarakat, saya ataupun Ya. orang awam mengaku, aduh, ini tanahku kalau nggak dikelola akan ditarik negara. Tidak Ya. itu. Hak milik itu tetap akan menjadi prioritas masyarakat karena kan Presiden kita itu kan lebih mengedepankan tentang bagaimana kesejahteraan tentang masyarakat, tentang rakyat Indonesia. Betul. Itu kan poinnya di situ. Betul. Ya. Nah, poinnya lagi setelah saya berkonsultasi dengan salah satu pejabat di instansi terkait, Ya. poinnya cuma satu, yaitu aja. Saya kutip lagi nih, mohon maaf ya, Ya. SHM tidak ada atau tidak akan diambil hanya berlaku untuk tanah berjangka. Tanah berjangka itu apa? Tadi saya sampaikan. Ada HPL, ada HGU, ada HGB. Ya. Itu tanah berjangka. Betul. Kalau berjangka bisa kaitannya sama apa? Korporasi lagi. Korporasi lagi. Mas Afif selaku pemilik PT mengelola salah satu perkebunan. Aha. Tapi perkebunan tidak dimanfaatkan Mas Afif. Betul. Selaku yang dipercaya oleh negara. Ya. Sedangkan perkebunan ini potensi. Mhm. Ya. Nah, karena potensi loh. PT-nya Mas Afif, misal PT X punya Mas Afif ini kenapa nggak dikelola? Mhm. Akhirnya negara menyuratin, memberi peringatan di bawah Kementerian ATR itu. ATR, Masih informasi itu. Betul. Nah, Mas gimana ini PT-mu ini kok nggak ngelola lahan ini? Sedangkan ini adalah lahan produktif untuk kopi, misal nih. Iya. Masyarakat bisa ini, Mhm. kan kayak gitu. Mas ini bisa dijadikan pohon karet kan, kebun karet. Betul. Macam-macam. Itu kaitannya sama korporasi sebenarnya. Jadi poin terpentingnya itu di hak yang berjangka. Berjangka. Iya. Gitu. Supaya tidak salah. Mhm. Semoga kalau saya ada yang salah Iya. kan nanti bisa ada yang benerin kan. Iya. Mungkin kan ada yang lebih ekspor dari saya kan mungkin bisa menjelaskan lagi kan gitu. Ini juga menjadi salah satu kesimpulan sedikit terkait isu kita tadi, bagaimana seharusnya masyarakat itu melihat bahwa ada pembedaan antara SHM Dengan hak berjangka. hak berjangka yang biasanya itu ditujukan pada korporasi-korporasi. Iya. Nah, jadi buat teman-teman semua, SHM itu tidak apa ya bahasanya Om ya? Tidak serta-merta kan diambil negara. Betul. Tidak serta-merta. Iya. Cuman yang menjadi atensi memang yang tanah berjangka. Tanah berjangka. Tanah berjangka. Nah, di ketentuan Undang-Undang PP nomor 20 tahun 2021 sendiri, Iya. yang berjangka ini sendiri, tanah yang berjangka ini sendiri, itu apabila terlantar itu inventarisasinya sendiri itu atas persetujuan masyarakat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Om Mirza, kalau ada tanah milik perusahaan ini Iya. bisa dikembangkan sebagai Nah. kebun A, kebun B, masyarakat boleh sebagai bagian inventarisasi yang dijamin oleh peraturan pemerintah tadi. Gitu. Soalnya tadi sempat mengulas di pasal 9 peraturan pemerintah terkait tadi, bahwa inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat. Betul. Salah satunya laporan masyarakat. Berarti kan ini mewadahi masyarakat kalau punya ada tanah PT, tanah perseroan, Iya, dan tanah sebagainya. berjangka lah. Tanah berjangka lah. Masyarakat tahu itu. Ya. Yang bisa diakomodir atau dikelola oleh masyarakat dengan harapan membawa kesejahteraan di sektor yang lain apabila sudah ditelantarkan atau tidak digunakan. Ya kenapa tidak? Iya. Sedangkan itu nanti akan masuk ke bank data, ke Iya. bank tanah istilahnya. Kalau di Kementerian ATR itu namanya bank tanah. Bank tanah itu apa Om? Bank tanah ya istilahnya inventarisasi dokumen atau data pertanahan se-Indonesia. Ya. ATR kementerian itu punya, namanya bank tanah. Itu ya yang punya internal mereka. Ya. Jadi apakah tanah 1, tanah 2, tanah 3 itu tidak terdata oleh
Kementerian ATR terdata. Mhm. HPL-nya nomor berapa terdata. Terdata. Makanya kan seperti tadi Mas Arif menyampaikan, proaktif juga bisa. Ya. Proaktif perlu. Nah, nanti misalkan di Kota Malang, di istilahnya di Malang Raya ini kan ada tiga kantor pertanahan. Bisa Ya. diinformasikan bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Oh Nah, iya. biasanya kayak gitu nih, kalau ada yang protes, istilahnya protes ya. Ini ada tanah nih, bisa kita kelola. Pasti korporasi langsung mengelola lahan itu. Langsung ditanamin lagi. Lanjut kembali. Betul. Sehingga Kayak tidak perlu gitu. di SP lagi. Nggak bisa di SP lagi, Iya. langsung ditanamin. Langsung Jadi, produktif lagi. Betul. Jadi laporan masyarakat ini juga menguntungkan pihak korporasi dan menguntungkan masyarakat juga nanti. Menguntungkan. Dikelola kembali tanah yang terlantar tadi. Betul. Akhirnya roda perekonomian di sekitaran Ya. situ akan berjalan. Kembali berjalan. Betul. Gitu. Ini terlalu berat ini bahasanya. Terlalu berat Ngeri ya? kali ya. Ini bahasanya ngalir, akhirnya gesernya kok. Wah, Kebetulan bahaya. kita kehadiran konsultan tanah, Oh. teman-teman. Jadi isu yang kemarin sempat geger itu, waduh, ini harus kayaknya minta penjelasan Om Mirza deh. Makanya Mata Suara mengundang Om Mirza, teman-teman. Ya. Jadi itu penjelasannya teman-teman, pembagian ini loh. Kenapa ya? Ini juga menjadi pertanyaan Afif pribadi. Undang-undang atau peraturan pemerintah ini kan sudah dari Undang-Undang Pokok Agraria, PP yang diributkan ini juga kan PP dari tahun 2021. Iya. Dalam politik nih Om, kenapa sih peraturan regulasi yang sudah diterbitkan lama itu digoreng 2 tahun 3 tahun kemudian? Contohnya Undang-Undang TNI dari 2004 bunyinya sudah seperti itu. Iya. Kenapa digorengnya sekarang? Dari sisi politik kenapa sih Om? Kadang apakah masyarakat kita yang kurang peka terhadap hukum atau sosialisasi dari hukum sendiri itu yang kurang kepada masyarakat? Padahal ini kan sudah terbitan lama. Gitu. Iya. Kalau saya tangkap ini memang isu-isu yang biasa digoreng yang hangat. Bagaimana menjaga stabilitasan, mengganggu stabilitasan, menggunakan isu-isu rakyat. Kan isu-isu sensitif itu kan sebenarnya. Betul. Rakyat yang dipakai. Tapi sebenarnya kan hanya diperuntukkan untuk kelompok tertentu, kan kayak gitu. Jadi kenapa kok ini baru muncul sekarang? Sebenarnya ini seperti tadi Afif sampaikan, PP ini sudah ada mulai tahun 2001 kan. Terus tentang TNI itu sudah ada tahun 2004 kan gitu. Kenapa baru munculkan di saat periodik tertentu kan kayak gitu. Betul. Ya kembali lagi hanya untuk merusak stabilitas saja sebenarnya. Hanya untuk bikin hangat. Kalau kelihatannya Republik ini kalau anteng-anteng aja itu nggak boleh. Kalau saya tangkap sih gitu. Kalau saya tangkap itu. Sebenarnya di saat itu muncul, kalau saya secara pribadi, ini sebenarnya bukan persoalan yang berat sih sebenarnya. Hanya bagaimana kita pihak terkait, dalam arti ini kementerian terkait, yang di bidangnya itu bisa menjelaskan sosialisasi itu sebenarnya. Sebenarnya apa yang terjadi di mana menjadi ramenya sekarang, itu hanya ramenya di media kok. Betul. Kalau faktanya di lapangan enggak. Di Malang Enggak ada. Enggak ada, betul. Enggak rame. Cuman yang kemarin itu sempat rame itu kalau masalah itu tentang mana tanah itu kan, alas tanah itu kan ada namanya Petok D tuh. Petok D. Letter C desa. Itu yang sempat rame yang katanya kok tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan. Nah, kayak gitu. Itu yang rame. Memang saya juga tidak berani berkomentar banyak. Kalau saya melihat secara kasat mata, bukti kepemilikan kita itu ya memang produknya di instansi yang mengeluarkan. Siapa yang saya mengeluarkan? Ya ATR BPN. Desa itu selaku pemangku wilayah yang mengetahui historical tanah itu bagaimana, istilah tanah hiasan kan, historicalnya bagaimana, itu hanya merujuk tentang riwayat aja. Yang bisa mengeluarkan produk bahwa ini adalah si fulan, si fulan, si A, si B, ya negara. Negara dalam hal ini siapa yang mengeluarkan kan gitu. Apa bedanya sama STNK? Oh iya. Ya kan? Siapa yang mengeluarkan kan negara. Nah, kayak gitu. BPKB siapa yang mengeluarkan hak upilikan kayak gitu kan. Cuman kembali lagi semua itu kembali ke opini masyarakat bagaimana menanggapi sebenarnya. Betul. Kalau saya sih itu. Ya kalau gorengan-gorengan ramenya di media. Iya sih, betul. Kalau di masyarakat awam
nggak gaduh kok. Nggak segaduh yang hari ini terjadi di Kabupaten Pati. Lagi rame tuh Mas. Waduh. Kan itu gaduh kan. Gaduh banget Enggak, di Malang nggak isu-isu tadi nggak gaduh. Cuman pertanyaan, Mas bener dah ini? Ya, kita jelaskan. Sebenarnya kan stakeholder di Kementerian ATR itu kan banyak. Betul. Ada Pak Camat selaku PPATS, ada notaris PPAT. Itu kan bisa meneruskan jika sosialisasi dari kementerian itu tidak nyampe. Belum juga kan, masa seorang Afis selaku pegawai ATR ini mensosialisasikan di 33 kecamatan? Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Sedangkan sumber daya yang ada di kementerian, di kantor kementerian masing-masing itu kan tidak sebanyak okupasi untuk melayani wilayah segitu banyaknya. Banyak nggak? Kabupaten Malang ada berapa? 33 kecamatan. Ya. Desanya kalau nggak salah nih 360 berapa ya? Itu kata keliru aku. 300 sekian desa. Ya. Masa kita mau sosialisasi seperti stakeholder itu banyak. Ada PPATS, kecamatan bisa menjelaskan. Sebenarnya semua itu kembali lagi bagaimana para stakeholder ini bisa bekerja sama, bisa mensukseskan ya Pak Prabowo dong. Betul. Pemerintah Pak Prabowo, maksudnya gitu. Kalau saya pribadi selaku kader Gerindra ini gitu loh. Kayak gitu, Mas. Berkaitan dengan bagaimana gorengan-gorengan politik nih Om. Perlu nggak sih masyarakat itu hati-hati terhadap isu-isu yang sedang digoreng? Contohnya seperti yang kita bahas tadi. Apakah hal yang pertama itu yang harus dilakukan itu seperti program sosialisasi atau masyarakatnya yang harus kita tekankan untuk hati-hati? Nah, ini kan salah satu dinamika dalam kebijakan publik. Mungkin pemerintahan Presiden Prabowo juga seperti itu. Kita harus turun terus ke masyarakat atau bagaimana masyarakat ini dibiarkan untuk aktif sendiri gitu. Mana yang lebih dulu? Apakah kita yang harus hadir untuk masyarakat atau kadang-kali kan kita juga berharap, apalagi Afif bersama teman-teman aktivis lain, mendorong pendidikan politik misalnya. Itu kan salah satu contoh bagaimana kita mencoba untuk, kita juga kadang harus sadar. Contohnya kita harus PP yang tadi nih, kita lihat dulu PP-nya bagaimana. Nah, mana yang lebih condong dalam kacamata politik Om Mirza, mana yang duluan? Sosialisasi atau masyarakat tahu sendiri. Gitu. Jadi begini, kalau saya sih menilai sosial itu penting. Karena ketidaktahuan masyarakat itu juga PR kita bersama selaku stakeholder. Cuman kembali lagi, apakah kita bisa mensosialisasikan segitu luas? Kita skupnya kecil dulu aja, Kabupaten Malang atau Kota Malang. Kota Malang ada 5 kecamatan. Kita harus melakukan sosialisasi. Sedangkan rutinitas tentang produksi nih biasanya. Produksi tentang Al-Azhar itu kan setiap harinya kan berjalan terus. Apakah kita perlu sosialisasi? Perlu sebenarnya. Dengan isu yang ada hari ini, sebenarnya stakeholder itu perlu menjelaskan, hadir gitu kan. Makanya kembali lagi kerjasama di tingkat stakeholder itu sendiri. Kenapa? Variabelnya banyak kok pembantu yang bisa membantu ke kantor pertanahan ini untuk menjelaskan. Ada kecamatan, kembali lagi selaku mereka PPATS kan gitu kan. Ada notaris garing PPAT yang itu merupakan mitra dari Kementerian Pertanahan kan gitu kan. Ada Pak Lurah yang dia selaku pemegang surat kerawangan. Artinya kan ini kesinergian sebenarnya. Kembali lagi, seharusnya masyarakat tidak perlu gaduh sebenarnya. Tidak perlu takut sebenarnya. Hati-hati, waspada paling penting. Jangan hati-hati, waspada. Kayak gitu. Jadi kehadiran dari para stakeholder ini penting. Cuman siapa yang akan memulai? Nah, ini kan PR kita bersama. Kan nggak mungkin Partai Gerindra suruh mulain karena kan juga nggak mungkin juga. Kembali lagi, siapa yang akan memulai? Kembali lagi ke mereka. Apakah dari kantahnya, apakah yang memang tunggu instruksi dari pusat untuk melakukan sosialisasi ini kan gitu. Ini sebenarnya PR kita bersama sih sebenarnya. PR kita bersama. Mungkin dari awal ini akhirnya sedikit tergugah. Oh, ini dari podcastnya Gerindra ini kita kelihatan perlu sosialisasi nih. Betul.
Siapa Betul. tahu kan? Siapa tahu. Sisi positifnya di situ. Betul. Ngoceh, asal ngoceh kayak gini kan gitu kan. Kan sebetulnya gitu. Iya. Begitu ini terinformasikan, kelihatannya sampai selalu kepala kantor kalian perlu deh Pak Betul. mensosialisasikan tentang ini. Kan gitu. Betul. Kelihatannya Anda selaku kepala kantor perlu deh memanggil PPATS. PPATS itu apa? Para camat-camat. Iya. Kan gitu. Untuk meluruskan, untuk menjelaskan jika masyarakat mulai gusar kan Gusar, gitu. iya, Kan iya, kayak gitu. Bukan berkaitan dengan permasalahan tanah, tapi apabila sudah timbul sedikit percikan, Udah seharusnya langsung bisa langsung bisa diantisipasi sebenarnya. diantisipasi. Betul. Ini menjadi semangat yang harus dibangun. Iya. Siapa Oleh tahu kita di sore bersama. hari ini Iya. pertemuan kita berdua bisa menggugah para stakeholder. Betul. Kita gugah mereka. Kok jadi propaganda ini, Om? Keliru ya. Keliru ya? Mohon maaf gitu. Enggak, ini kan demi kebaikan kita bersama. Kita di sini bersuara, kita di sini memberikan penjelasan, Ya. itu kan untuk mengundang teman-teman, baik masyarakat maupun stakeholder. Iya. Kenalan-kenalan Om mungkin ya. Iya. Ayo dong. Ayo. Biar Betul. masalah ini nggak berlarut-larut nih. Biar tidak menjadi bola liar. Iya, Khawatiran yang berlebih kan juga kasihan. Mhm. Ya mungkin kayak Mas Afif atau tetangga Mas Afif yang selama 25 tahun memperjuangkan hak atas tanahnya, Mhm. ternyata beliau ditinggal orang tuanya. Ya. Yang mengharuskan dia harus merantau. Mhm. Sedangkan ini adalah tanah waris kan Ya, gitu kan. betul. Apakah akan diambil negara kan gitu. Mhm. Jangan-jangan tanah rumahku warisan ini diambil negara kan gitu kan. Iya. Karena saya posisinya misal nih ada di Bima kan gitu Iya, kan. betul. Kita juga nggak tahu kan. Iya. Wah rumahku di Malang 2 tahun nggak saya tempati bisa diambil negara. Nggak gitu juga. Nah Betul. kegusaran itu bagaimana bisa meyakinkan bahwa itu tidak akan diambil oleh negara? Kembali lagi Iya. sosialisasi, pemberitahuan itu. Ya sosialisasi sebenarnya dari para stakeholder kita. Iya, betul. Sulit nggak sih Om melihat apabila kita terus nyaman, gusar terus seperti ini gitu loh. Wah, Tiap bulan loh Om. wah, Bagaimana Om? Ya apa? Bagaimana ya? Kembali lagi, yang punya policy sih sebenarnya. Ya. Jadi gimana ya mau ngomong ya? Jadi masyarakat kayak dibikin gusar. Ya bisa jadi. Terus sebenarnya kembali lagi. Kembali lagi ke para stakeholder kita, bagaimana bisa menjaga stabilitas itu. Ya. Bagaimana bisa menjaga kesejukan itu. Sebenarnya itu bukan pekerjaan sulit, tapi bukan pekerjaan mudah. Ya. Karena kan harus melibatkan beberapa stakeholder, kan kayak gitu, lintas sektoral. Lintas sektoral ya. Dalam artian kan Kementerian Kantor Pertanahan dengan Pak Camat ini lintas sektoral. Ya. Betul. Terus sebenarnya kan turun dari Pak Camat turun lagi ke Pak Lurah kan kayak gitu kan. Ya. Lintas sektoral sebenarnya. Kembali lagi kemauan. Iya. Kemauan bersama. Kemauan bersama. Apalagi Presiden Prabowo Subianto semangat dengan asta-citanya. Iya. Ya kan? Iya. Jadi bagaimana kita semua mengakomodir, bukan hanya pemerintah pusat yang Betul. mengakomodir, tapi bagaimana kita juga untuk unjuk gigi, ikut mengakomodir semua untuk menggapai cita-cita di 8 asta. Siapa tahu obrolan kita hari ini ya kembali lagi. Betul. Amin. Ya. Ngomong sama Om Mirza ini enak, banyak ketawanya. Iya. Kembali lagi kita nikmatin aja. Nikmatin Kembali lagi aja, dari awal betul. omongan obrolan kita. Ya. Pertama kali belum pernah podcast, Kikuk pasti. Kikuk pasti. Nikmatin aja, ngalir akhirnya kan. Ngalir, betul. Yang awalnya takut disita, jadi jomblo takut Jomblo, disita, waduh. akhirnya ke urusan tanah. Wah, jauh sekali. Iya. Kita kembali lagi mungkin di pembahasan awal politik, karena semuanya keputusan kebijakan publik, kebijakan produk hukum dan sebagainya itu kan berawal dari politik, Mas. Politik will. will. Politik will, ya. Apa harapan untuk perpolitikan di Indonesia? Bagaimana sigap menanggapi masyarakat? Masyarakat juga sigap untuk melek terhadap politik, gitu. Pendidikan politiknya, untuk bijak dalam bernarasi contohnya. Apa harapan untuk? Kalau harapan saya secara pribadi itu adalah bagaimana kita berpikir secara dewasa, berpikir secara jernih tentang apa yang terjadi fenomena di lingkungan kita, sekitar kita. Kaitan sama politik apa? Loh,
kalau kita menurutin apa yang menjadi dinamika politik kita nggak ada capeknya. Istilah capek terus-terusan ini, kayak gitu kan. Istilah konflik terus. Kalau kita menanggapi secara berpikir secara negatif. Kalau kita berpikir secara positif, presiden kita punya cita-cita besar tentang negara ini. Kita berpikir aja, kita percayakan kepada nakoda. Kalau kita tidak percayakan sama nakoda, bagaimana kapal ini akan berjalan kan gitu. Betul. Kita nggak percaya ini sama kapten kapalnya, tapi kita di perahu yang sama. Itu kembali lagi, kalau kita masyarakat bagaimana harapannya, kita harus percaya bahwa nakoda kita, presiden kita, Bapak Prabowo Subianto yakin bisa membawa republik ini yang lebih baik. Bukan saya membandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya, bukan. Lebih baik itu maknanya banyak. Yang jelas, mungkin masyarakat nanti bisa menilai, kalau membandingkan yang kemarin terlalu naif lah. Betul. Kan gitu. Maksudnya yang lebih baik kalau saya bicara begitu, dan hadapin semua itu dengan kepala dingin aja sih sebenarnya. Udah kita ikutin isu, katanya masyarakat kayak gini, kita dingin aja. Faktanya kita lihat begitu Mas Afif keluar rumah, orang belanja tetap aja sih. Makanya katanya inflasi kan gitu kan. Kita nikmatin aja, kita hadapin dengan dingin. Mungkin mereka yang bikin isu-isu kan menginginkan tidak stabil republik ini. Kan itu aja. Bahasa saya tadi, nggak senang negara ini anteng. Kan gitu. Udah hadapin dengan kepala dingin, hadapin dengan cara berpikir yang lebih dewasa. Kalau saya sih itu harapan saya sih. Dan insya Allah saya yakin presiden kita ini bisa membawa Indonesia lebih baik. Amin. Itu menjadi harapan kita bersama. Afif menggarisbawahi tadi kita harus percaya bahwa kita berada di perahu yang sama. Nah, poinnya di situ. Poinnya di situ. Yakin sama nakodanya. Harus yakin. Percaya, tapi jangan lupa gotong royongnya sama-sama. Nah, iya. Di perahu yang sama. Di perahu yang sama. Betul. Mungkin itu dia pertemuan kita dengan Om Mirza. Mungkin nanti kebijakan publik lainnya terkait apalagi salah satu profesi dari Om Mirza ini konsultan di bidang masyarakat khususnya pertanahan, perizinan, kayak gitu lah. Perizinan, nanti bisa langsung kita datangkan kembali, kita bincang lagi di podcast ini. Dan yang mau konsultasi pribadi masalah tanah, perizinan bisa langsung ke promosi nih. Biar bisa support Batas Suara. Iya. Begitu Om. Iya. Mungkin itu saja teman-teman semua. Nanti kita ketemu lagi dengan Om Mirza di sesi podcast selanjutnya di judul-judul yang lainnya, pembahasan-pembahasan yang lainnya. Jadi ada tagline-nya nih. Apa? Gimana? Dari Mata Suara untuk Indonesia Raya. Cocok. Betul. Cocok. Bareng berarti. Bareng. Oke. Dari Mata Suara untuk Indonesia Raya.